Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrita dari Prodi Pendidikan Biologi dengan materi perbandingan sistem pendidikan di negara maju dengan pendidikan di Indonesia. Pendidikan itu ialah jendela ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi setiap orang, dan pendidikan itu ialah salah satu aspek terpenting untuk kemajuan suatu negara, dan setiap negara itu memiliki ciri khas masing-masing dan memiliki banyaknya perbedaan. Salah satunya ialah perbedaan di antara sistem pendidikan. Dan di setiap negara itu memiliki keunggulan, kekurangan, dan juga model pendidikan tersendiri. Jadi di kesempatan kali ini tidak ada salahnya jika kita sedikit membandingkan sistem pendidikan di Indonesia dengan negara maju lainnya. Contohnya seperti negara Finlandia, Jepang, Cina, Inggris, dan juga lain-lain. Nah, jadi coba kita bandingkan sistem pendidikan Indonesia dengan Finlandia, di mana Finlandia itu negara yang dikenal ataupun diakui oleh dunia yang memiliki sistem pendidikan terbaik. Dan jika dibandingkan Indonesia dengan Finlandia, Indonesia itu sangat berada jauh sekali dengan Finlandia. Berikut yang membedakan sistem pendidikan di Finlandia dengan Indonesia. Salah satunya ialah dari aspek guru. Kalau di Finlandia, guru itu tamatan S2 dengan lulusan terbaik. Dan di sana guru itu tidak hanya dikenal dengan pahlawan tanpa jasa, tetapi juga profesi yang terhormat. Di sana lebih baik bekerja sebagai guru dibandingkan bekerja sebagai dokter. Dan mereka wajib menerapkan metode belajar aktif dan menyenangkan kepada siswanya, serta memberi motivasi. Dan juga guru memiliki keintiman untuk merumuskan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik si siswa tersebut. Sedangkan di Indonesia, guru itu masih disibukkan dengan kualifikasi menuntun agar guru SD itu sederajat dengan S1. Dan masih banyak guru yang bergaji kecil dianggap remeh, dan juga guru yang tidak memahami disiplin ilmu psikologis pendidikan. Dan yang kedua itu, kalau di Finlandia mereka di sana baru mulai bersekolah umur 7 tahun, dan mereka tidak diwajibkan untuk mengikuti playgroup dan ataupun sejenisnya yang membuat mereka kehilangan masa-masa bermainnya seperti itu. Sedangkan di Indonesia, usia 2 tahun saja anak sudah dimasukkan ke playgroup, dan anak itu diasuh oleh babysitter, dan orang tua itu jarang yang memperhatikan perkembangan anaknya. Yang ketiga, kalau di Indonesia itu selalu diberikan banyak PR atau tugas, sehingga saat mereka pulang ke rumah, mereka selalu membawa tumpukan tugas yang menyita waktu mereka untuk bermain. Sedangkan di Finlandia, mereka tidak diwajibkan untuk memberikan tugas. Mereka cukup mengembangkan bidang yang mereka sukai saja. Dan yang keempat itu, kalau di Indonesia, siswa yang gagal itu mereka diharuskan mengikuti remedial ataupun tes ulang. Dan buruknya lagi, masih ada yang tidak naik kelas. Sedangkan di Finlandia, mereka itu tidak mewajibkan remedial. Malahan guru itu siap membantu siswa yang tertinggal, sehingga semuanya naik kelas. Dan yang kelima, kalau di Indonesia itu membedakan siswa dalam beberapa kelas seperti kelas akselerasi, kelas internasional, juga kelas reguler. Sedangkan di Finlandia mereka tidak melakukannya. Malahan Finlandia itu juga bahkan memberikan kemudahan kepada para siswa untuk menerima biaya siswa, dan yang menerimanya pun tinggi. Alhasil mereka semua banyak yang menempuh pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi, dan sayangnya di Indonesia itu masih banyak yang putus sekolah. Dan yang keenam, kalau di Indonesia kebijakan pendidikan itu selalu berganti-ganti, sedangkan di Finlandia kebijakan pendidikan itu konsisten dan tetap. Dan yang ketujuh, kalau di Finlandia jumlah guru dan siswa ataupun muridnya itu sepadan, sedangkan di Indonesia khususnya di 3T jumlah gurunya itu sedang kekurangan ataupun kekurangan guru. Nah, seperti berikutlah yang membedakan sistem pendidikan Indonesia dengan Finlandia. Namun, di masing-masing negara itu juga memiliki
keunggulan pendidikan dan juga memiliki kekurangan. Contoh keunggulan pendidikan di Indonesia yang pertama itu akibat kurikulum terdahulu siswa itu banyak yang pinter, cuman tidak dibandingkan dengan perilaku yang baik. Dan yang kedua dapat membantu pelajar itu menjadi pendengar yang baik. Dan yang ketiga itu saat ini pembelajaran sudah membaik karena nilai kelulusan itu ataupun ketentuan kelulusan itu tidak hanya diambil dari nilai ujian nasional saja, namun sudah diambil dari kesehariannya. Dan kekurangannya itu salah satunya ialah kualitas guru yang masih kurang. Yang kedua itu metode pembelajaran kurang tepat karena tidak dapat diajak berdiskusi tetapi cuma menjadi pendengar yang setia. Nah, sedangkan keunggulan yang dimiliki oleh Finlandia salah satunya itu ialah lembaga pendidikan dikelola oleh pemerintah. Yang kedua itu tenaga pendidikan yang berkualitas tinggi. Yang ketiga tidak ada ranking. Yang keempat tidak mengadakan ujian nasional. Yang kelima kurikulumnya fleksibel. Dan yang keenam itu bersekolah pun mulai umur 7 tahun dan dengan peran orang tua. Nah, namun mungkin ada juga kekurangannya. Contohnya seperti tidak ada assessment atau yang berstandar semacam UN. Karena apabila tanpa dilakukannya tes akan sulit rasanya melakukan evaluasi secara nasional. Dan yang kedua itu sekolah lebih mengedepankan kolaborasi bukan kompetensi. Dan yang ketiga itu aspek spiritual dan etika di bawah hak kebebasan. Dan model pendidikan di Finlandia yaitu Finlandia tidak membagi pendidikan dasar SD SMP, namun sebaliknya mereka menawarkan struktur tunggal selama 9 tahun dengan 190 hari per tahunnya. Dan model pendidikan di Indonesia itu menganut sistem pendidikan yang terbuka. Menurut sistem pendidikan ini peserta didik dituntut untuk dapat bersaing dengan teman berpikir kreatif dan inovatif. Demikian yang dapat saya berikan ataupun saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.